هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع. Ya, kita pahami dulu dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Disebutkan di berbagai macam riwayat bahwa Rasulullah biasa membaca surat Al-Ghasyiyah pada hari raya. Pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Kemudian banyak yang memahami kenapa Rasulullah sering membaca surat Al-Ghasyiyah. Itu di antara berbagai macam analisis, itu karena surat ini isinya itu memberikan gambaran tentang bagaimana terjadinya hari kiamat, hari akhir, kemudian kondisi orang terbagi jadi dua, ya, yang tidak baik dan kelompok yang baik. Tapi sebagian besar memahami karena di ayat 21 itu ada perintah fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena sungguhnya Anda Rasulullah hanyalah seorang pemberi peringatan. Karena pada hari raya itu kumpul banyak orang. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha maupun hari Jumat. Maka karena perintah ini Rasulullah jadi berbagai macam disebutkan sering membaca surat Al-Ghasyiyah di dalam sholat hari dan sholat Jumat. Ayat pertama, hal itu kalimat atau kalam untuk bertanya. Hal apakah ataka sampai kamu hadir berita Al-Ghasyiyah, pembalasan Al-Ghasyiyah. Ini diterjemahkan dalam kalimat pertanyaan karena diawali oleh hal kata itu Ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu berita tentang hari Ghasyiyah, hari pembalasan. Tetapi Allah tidak memerlukan jawaban. Walaupun Allah bertanya, tapi Allah tidak perlu jawaban. Jadi fungsi kalimat pertanyaan di situ adalah untuk menarik perhatian betapa pentingnya isi yang akan disampaikan berikutnya itu. Jadi banyak cara untuk menarik perhatian. Banyak ayat Quran surah Al-Qur'an dimulai dengan misalnya huruf-huruf hijaiyah. Itu fungsinya juga untuk menarik perhatian bahwa hal yang akan disampaikan itu sangat penting. Ini juga begitu.
Jadi ini kalimat pertanyaan, tetapi Allah tidak membutuhkan jawaban. Ini menunjukkan betapa pentingnya sehingga harus betul-betul diperhatikan. Itu yang pertama. Wujuh yawmaidin khosyi'ah. Wujuh wajah yawmaidin hari itu, waktu itu khosyi'ah, tunduk terhina. Ini kenapa yang disebutkan ke wajah? Yang disebutkan wujud wajah. Bapak Ibu, seandainya saya datang ke sini, wajah saya ditutup, kira Bapak Ibu bisa mengenali nggak? Nggak bisa. Tapi kalau misalnya ini ke bawah ditutup, wajah saya kelihatan, Bapak Ibu bisa kenal nggak? Bisa. Bisa. Ini hebatnya firman Allah. Jadi dengan satu kata itu mewakili demikian hebatnya. Itu wujuh yawmaidin khosyi'ah. Jadi pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk, terhina. Tapi sebetulnya yang terhina itu bukan hanya wajahnya, tetapi keseluruhan. Cuma memang di bawah penentunya adalah wajahnya. Jadi bisa jadi itu juga kakinya itu gemeteran, tangannya itu juga nggak karuan gitu kan. Tetapi memang dibagi oleh wajah. Sekedar sebagai gambaran itu, misalnya di dunia ini saja orang semula hitam sekali, seperti kekuasaannya tidak ada yang ngawasi, super body. Tapi begitu misalnya dia langsung ke OTT, kemudian dikasih rompi oranye, berbeda enggak? Itu baru dunia loh, Mas. Iya kan? Di dunia sudah begitu. Kalau misalnya itu lembaga yang dibentuk oleh Barreskrim atau dibentuk yang mengawasi pengawas polisi, dibentuk lagi badan yang super body lagi, seakan-akan sudah tidak terjamah oleh pengawas yang lain. Yang paling menentukan itu kan. Nah, kemudian ternyata itu ke OTT tertangkap, kemudian dipakai baju oranye. Perubahan tersebut sekolahnya kira gimana? Itu baru di dunia. Ini belum di akhirat loh. Itu udah begitu, apalagi besok di alam akhirat itu. Makanya ini apa ya? Tadi salah satu sebabnya kenapa pada hari-hari besar Rasulullah selalu membaca surah Al-Ghasyiyah. Ngamilatun nasyikah, ngamilat bekerja, beramal, ya, ngani nasyikah, jadi kerja keras, kepayahan. Coba sekarang itu mulai banyak orang yang meninggal di tempat kerja. Banyak sekali yang kerja di bidang IT, lama untuk kemudian meninggal di situ. Ada yang meninggal di pulang pergi di perjalanan bekerja. Banyak informasi seperti itu kan? Nah, ini amilatun nasibah, yang bekerja keras lagi kepayahan. Ya. Ini bagaimana ya ketika di dunia kerja keras luar biasa, kok ketika pada hari pembalasan itu kok mukanya tertunduk, terhina. Terus bekerja ini karena apa? Iya kan? Ini sedikit sekali loh
orang Islam yang betul-betul menyadari. Maka berkali-kali saya sampaikan di banyak kesempatan. Di sini juga berkali-kali. Coba, kenapa sebagian besar orang Islam waktu hidup sudah di dunia sudah habis, tapi belum tahu cara hidup di dunia menurut Allah dan Rasul, menurut Al-Quran. Ya, ini kan amilatun nasibah, kerja keras yang malah banting tulang pecahkan luar biasa. Tapi apa? Tasla naron hamiyah. Nah, memasuki neraka yang sangat panas. Kenapa? Karena bukan lillah, bukan liya'budu, tetapi karena maksud sekedar dunia ini. Ya, padahal dunia ini sangat sebentar dibandingkan dengan akhirat, nggak bisa dibanding. Tapi kenapa sebagian besar umat Islam itu hidupnya hanya dunia ini, tidak begitu fokus menyiapkan besok di alam akhirat. Yang sekarang itu yang paling banyak sekedar orang hidup itu gengsi-gengsian, formalitas, peringatan-peringatan, kemudian hiburan, foya-foya, gengsi-gengsian berliburnya kemana. Dianggap kalau berliburnya ke Bali itu kalah bergengsi dibandingkan dengan Singapura. Berliburnya ke Singapura itu kalah dibandingkan dengan Paris, gitu kan. Nah, itu bagian dari amilatun nasibah. Ujung-ujungnya tasla naron hamiyah. Karena apa? Karena sekedar duniawi. Kenapa mereka berdua? Sejak kecil terbentuk. Kalau zaman penjajahan di luar Nusantara, mulai dari Portugis berlabuh di Ternate Tidore pada tahun 1522, kemudian susul-menyusul sampai akhirnya sudah tidak terjadi rebutan. Pada 1605 didirikan VOC untuk organisasi dagang. Terus 1895 VOC bangkrut, diambil alih oleh Nederland. Coba kita pikirkan bagaimana sempat mengalami Quran yang dijajah sekian ratus tahun. Al-Quran pun sulit sampai ke Nusantara. Haji sangat sulit. Ya. Apalagi memahami Al-Quran. Itu kalau misalnya ke 350 tahun itu berapa generasi? Nah, semuanya itu kemudian di brainwashing mengikuti cara hidup ala Barat. Walaupun sudah merdeka, tapi kalau sudah tertanam, sudah mendarah daging, nggak gampang untuk merubah itu. Seharusnya kalau orang Islam itu yang pertama-tama Quran dulu baru yang lain. Tapi sekian puluh generasi tidak dari Quran dulu. Yang penting masalah dunia ini. Nah, terus kira kapan memutus mata rantai itu, merubah itu gitu, supaya tidak ujung-ujungnya tasla naron kania. Nah, kemudian tusko min ainin kania, tusko diberi minum min dari ainin sumber air, ya, ania. Yang airnya itu sangat panas, air mendidih. Berarti mendidihnya air di sana sangat berbeda mendidih air di dunia ini. Tingkat kepanasannya berlipat-lipat. Laisa lahum ta'amun illa min dhari.
Jadi di sana tidak ada bagi mereka kokan makanan illa kecuali min dori, dari pohon berduri. Enggak ada yang lain. Nah kemudian ketika dori, pohon berduri itu dimakan, la yusminu wa la yuqiminu. La tidak, yusminu itu bisa mengemukkan, wala dan tidak yukni minju, dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Ini sebagai gambaran bagaimana pada hari pembalasan ujung akhir dari orang ketika hidup di dunia itu hidupnya bukan karena Allah, tapi karena yang lain-lain. Makanya zaman sekarang ini cara-cara hidup menurut pendapat-pendapat orang yang kelihatannya sangat menggiurkan, sangat menyenangkan, ya, yang sebetulnya itu sama sekali nggak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Dan itu yang diikuti oleh mayoritas orang Islam. Nah, sehingga ketika pada hari pembalasan terjadinya seperti ini. Nah, ini satu kelompok ya. Dari ayat 1 sampai ayat 7. Yang berikutnya kita baca ayat 8 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Li sa'yiha radiyah. Fi sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. Wa zarabiyyu mabthusah. Nah ini mulai ayat 8 sampai ayat 16. Kalau di surat Al-Waqi'ah ini yang ashabul yamin, dia juga sebenarnya ashabikun. Sedangkan yang ayat 1 sampai 7 tadi ashabul simal, yang kelompok kiri. Jadi garisnya dibagi dua, kelompok kanan dan kelompok kiri. Cuma kelompok kanan itu ada yang sangat hebat, namanya ashabikun. Itu dari kalangan para nabi, para rasul, para sholafus soleh, para sahabat, sebagian besar dari golongan dahulu, sebagian kecil dari golongan sekarang. Tapi masih bisa, asal bisa menjadi muktadi, pemula, jadi pelopor, dari pionir. Bapak itu bisa masuk kelompok ashabikun. Ketika orang Islam pada zaman sekarang hidupnya tanpa berdasar pada Quran, kemudian memulai, ayolah Quran kita tuntaskan dulu gitu. Mungkin baru waktu 3 tahun, mungkin 4 tahun, kemudian iya. Tapi itu akan menentukan selama-lamanya, besok di akhirat. Nah, kenapa menjadi muktadi, menjadi pelopor, menjadi ashabikun? Karena kebanyakan orang Islam tidak seperti itu cara hidupnya. Maka begitu berubah, itu banyak yang melihat aja nggak siap. Dan mulai banyak yang ini kan mengatakan
itu kok menghafal Quran kok seminggu sekian kali gitu. Apa ngaji itu nggak cukup hari besar Islam saja, setahun 5 kali atau 6 kali gitu, atau sebulan sekali saja. Kayak begitu. Ini hari Kamis malam sudah memahami Quran, pagi-pagi memahami Quran lagi, nanti malam berikutnya ada lagi. Orang kadang berarti nggak siap. Sebetulnya malah itu sekarang kenapa ini? Kok sekarang mana-mana Quran, mana Quran? Padahal dulu nggak pernah gitu. Nah, mulai ada yang begitu kan? Lah itu kalau nggak betul-betul mutakhir, nggak betul-betul pelopor, nggak betul pionir, itu nggak siap kita kata begitu. Tapi kalau punya jiwa itu asabikun, ya dikatakan apapun karena fokus pada nyiapkan hidup besok di alam akhirat. Orang mengatakan aku udah silahkan, kenapa? Toh mereka kadang nggak paham Quran, nggak ngerti. Masa yang ngerti memahami, kamu mengikuti yang tidak ngerti, kan jadi aneh ya. Yang saya tuh heran sudah dari berapa ya? Mungkin sudah 30-50 tahun yang lalu. Saya terheran ketika banyak mempelajari teori-teori itu, banyak sekali kan, dari madrasah, kuliah sarjana, kemudian master, doktor, postdoc itu. Teori-teori banyak sekali. Seperti misalnya yang sering saya singgung teori Abraham Maslow itu, teori kebutuhan manusia itu. Yang kebutuhan pakar-pakar itu kebutuhan untuk fisik itu. Kenapa itu dan merata seluruh orang Islam itu? Loh, padahal kalau menurut Quran, mesti kebutuhan pertama-tama itu kan iman, kebutuhan rohani. Tapi kok mengikuti pendapat orang yang sama sekali tidak berpedoman pada Al-Quran. Kok malah pendapatnya orang ateis yang diikuti gitu. Itu kelihatannya jadi pakar-pakar semua, doktor, profesor dalam studi Islam. Ternyata yang diikuti pendapatnya Abraham Maslow, nggak mengikuti firman Allah dan sunnah Rasul. Itu sudah umum di mana-mana gitu. Dan sudah merasa cukup hidupnya gitu. Nah, terus di tengah-tengah itu kemudian waktu hidup dunia sudah habis. Seakan-akan sudah Islam sudah betul-betul kafah gitu. Merasa kafah kenapa? Karena memang tidak memahami si Quran, mencukupkan diri gitu kan. Nah, jadinya seperti apa? Oke. Jadi ini yang kaful yamin dan kelompok kanan, wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah mereka pada itu na'imah, berseri-seri, serba senang, sukaria, sudah pokoknya senangnya tidak pernah ada di dunia, jauh melampaui dari apa yang kesenangan apapun di dunia ini. Kalau misalnya model dulu orang dapat lotre misalnya sampai 5 miliar, ini melebihi itu senangnya. Misalnya sekarang ada orang dapat ganti untung karena kau sampai 30 miliar, ini lebih senang dari itu gitu. Lebih senang daripada dapat uang 30 miliar. Nah ini wujud yang itu naimah lisan iha rodiyah. Nah mereka itu merasa senang karena apa? Karena lisan iya, karena usahanya. Nah sekarang betapa banyaknya orang-orang Islam yang belum betul-betul mendalam Al-Quran, langsung pada hadis atau pendapat-pendapat orang. Di mana-mana saya mendapat pertanyaan, Pak, katanya masuk surga itu bukan karena amalnya, masuk neraka itu bukan karena kejahatannya. Nah, terus kalau Allah berbuat lisak yiha, li karena sa'yiha usahanya, rodiyah, karena usahanya itu Allah meridhoi. Kemudian
orang yang usaha itu menjadi puas itu. Tapi Bapak Ibu mungkin juga sering dengar kan diulang itu, masuk surga itu bukan karena amalnya, Sering. yang masuk neraka itu bukan karena beban dosanya. Sering sekali kan. Padahal banyak saya Quran yang bukan itu karena iman dan amal soleh gitu loh. Akhirnya orang nggak mau beramal, toh masuk surga bukan karena amal. Ngapain beramal itu? Pagi-pagi jam 3 dingin-dingin berdinding kok wudhu. Itu orang mengatakan itu orang nggak ngerti hadis itu. Apa? Orang masuk surga bukan karena amalnya. Ngapain beramal dingin-dingin itu? Loh, ini akibat belum tuntas melalui Quran, wis aneh-aneh disik. Hampir berapa itu? Saya itu sejak dulu sampai sekarang itu udah nggak terhitung. Itu berapa puluh kali selalu ditanya itu. Masih terus muncul kan itu. Ya terus ini karena saat usahanya, saat usaha orang tadi kemudian dia. Jadi diridhoi puas itu karena usahanya, bukan karena gratisan itu loh. Nah sekarang banyak individunya nggak mau melakukan, nggak mau berusaha, nggak mau mengamalkan, bolak-balik mengharapkan syafaat itu. Lalu syafaat siapa itu? Setiap pengajar yang kita nantikan syafaatnya. Terus saya dengar, ya nanti terus sampai nanti kiamat gitu. Tapi merata kan seperti itu. Jadi seakan-akan kita itu tidak perlu mengamalkan dan perlu berusaha, cukup nanti ada syafaat. Nah itu tadi sebabnya juga karena nggak secara tuntas memahami Quran. Jadi Quran itu dipahami sesuai dengan kebutuhannya saja. Maka mungkin beberapa ayat dipelajari terus menerus, diulang-ulang sampai berapa ratus kali Ustaz ini ayat ini, dan ini terus begitu. Tapi mungkin 90% ayat itu nggak dipahami. Yang 10% diulang nanti sampai berapa ratus kali. Terjadi seperti itu kan? Padahal itu tidak mungkin ayat Quran dimakhlukkan oleh pada Nabi kecuali sangat penting. Jadi seluruh ayat Quran ini sangat penting. Kok sekarang orang Islam Kinabah itu belum dipilih-pilih tok itu. Iya kan harus semuanya begitu kan? Nah, ini jadi seperti itu. Nah, kemudian fi jannatin aliyah, ya, fi dalam jannah surga aliyah yang tinggi. Nah, di surga kita berarti lisahiha karena usahanya gitu. Lah Bapak karena usaha di dunia ini hanya paling 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun dibandingkan dengan rekor yang selama-lamanya nggak sebanding. Itu iya. Namanya beramal itu kan ibaratnya, ya saya contohkan, misalnya itu beli kambing satu, itu kalau dipelihara terus, kira-kira sampai berapa puluh ribu tahun, jadinya berapa ekor? Banyak sekali. Yang jelas melebihi kambingnya Sa'labah gitu. Iya kan? Ya. Jadi walaupun katanya amal kita itu mungkin saya jadi teringat itu ketika saya pas ada acara di Bogor. Jadi narasumber salah satu berita nasional dijemput oleh orang kepercayaan Dr. Muhammad Syafi'i Antoni di Tasbiyah. Itu ketika itu saya diajak keliling dijelaskan ternyata mulai banyak orang-orang yang bukan hanya mu'alaf. Yang mu'alaf memang iya, tapi banyak juga orang-orang Islam yang Islam dari kecil, Islam sebelum lahir. Tetapi setelah usia 56, 58
purna tugas dari BUMN, pejabat tinggi, itu baru mulai belajar huruf hijaiyah. Tapi karena fokus sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu sebelum akhirnya ada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ternyata bisa memahami Quran. Dan itu kan bisa mungkin usianya taruh total 80 tahun. Dia baru mulai memahami Quran usia 58 tahun. Nah dari 58 sampai 80 itu hanya berapa tahun? Tapi kenapa kok bahasa selama-lama di alam kubur dan selamanya di surga? Nah disebut di sini kan fi jannatin aliyah. Ini karena apa? Karena lisa'iha gitu loh. Ya, karena usahanya. Nah di dalam surga lantas kamu fiha lagiyah. Orang tidak tas mau mendengarkan fiha di dalam surga lagiyah. Ya, yang tidak berguna lagu. Di surga tidak ada yang tidak berguna, semuanya berguna. Fiha ainun jariyah, fiha di dalamnya ya surga ainun sumber air jariyah yang mengalir terus. Makanya di dunia itu biasanya tempat-tempat wisata, hotel berbintang 5, macam-macam itu rata-rata ada air memancar, air gemericik gitu kan. Itu banyak terinspirasi oleh Al-Quran. Sekarang gambarkan tempat tinggal juga senyaman mungkin seperti di surga gitu. Tapi surga ala khayalan orang di dunia ini. Surga yang sebenarnya ya jauh lebih hebat daripada itu semua kan. Ya. Ini akhir-akhir kok sering diundang untuk ngisi acara di tempat-tempat yang ada gemericik. Yang lalu Bapak Parman tanggal 21 suruh ngisi lagi di sana pengembangan salah satu perguruan tinggi. Nah, tapi walaupun acaranya pagi, saya lihatnya itu pokoknya selesai ngisi kajian di masjid, selesai saya baru berangkat. Terlambat biar ditunggu gitu. Lebih penting malah dengan Quran. Ya. Lama-lama orang itu mau menyesuaikan. Nah, ya. Jadi ini fiha nujana, fiha di surga air mengalir, sumber air mengalir. Fiha suruh marfu'ah, di dalam surga ada tahta-tahta marfu'ah, dari kata rafa'ah, marfu' ditinggikan. Ya, tahta-tahta yang ditinggikan. Kenapa di dunia ini orang membuat istana, membuat tempat tinggal yang terlibat itu rata-rata ke tempatnya dibikin yang lebih tinggi dari lingkungannya. Sampai terinspirasi kan di alam kubur aja, nggak kalau di atas itu lebih anu. Maka kenapa Pak Harto itu makannya di Mengadir? Kenapa bukan di lembah di Jogja yang bukan atau di Jawa Tengah, tapi di gunung itu? Kenapa makam Raja Raja itu juga rata-rata di gunung? Bapak itu pernah lihat itu yang apa itu Jogja Selatan apa namanya? Imogiri. Di atas juga kan? Nah ini fiha sururun marfu'ah. Ya. Jadi pantatnya ditinggikan. Kenapa juga bikin saya lihat itu kalau bangunan-bangunan ya super hebat mewah real estate itu ditinggikan dari lingkungannya, diurut sekian meter gitu. Kenapa kata bangunan masjid itu yang lebih tinggi dari sekitarnya? Lah banyak terinspirasi. Dan baku menunjukkan ini di surga juga gelas-gelas yang menunjukkan makhluk itu meletakkan mutuan yang diletakkan. Ya ini di surga itu banyak gelas-gelas. Warna itu maskufa dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, maskufa tersusun. Terus wazaro biyu mabsusa dan permadani yang mabsusa.
terhafal. Nah, ini sekedar gambaran secara sangat singkat yang akan diperoleh orang-orang yang ashabul yamin, orang yang hidupnya senantiasa ikuti tuntunan Allah dan Rasul. Ini dari ayat ini, dari surat ini sudah betul-betul terpisah, dibedakan sangat tajam antara yang tuntunan Allah dengan yang tidak. Nah, tapi kenapa sebagian besar umat Islam itu tidak betul-betul menyiapkan? Padahal sudah sangat berat dan keberat itu 100% pasti akan terjadi seperti itu gitu. Sekarang kita lanjutkan ayat 17 sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Fa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Fa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Ya, ayat 17. Apalah yang dulu, maka apakah kamu memperhatikan, dari kata nadoro, yang dulu. Apalah juga pertanyaan, maka apakah kamu tidak memperhatikan apa? Ilal ibili, yang memperhatikan unta, kaifa bagaimana khuliqat diciptakan. Jadi kata khalaqa berbeda dengan ja'ala. Ini Allah menciptakan dari tidak ada. Kenapa yang dari dijadikan contoh ini kok ibil, kok unta? Ya karena yang paling familiar dikenal masyarakat di Arab unta. Ya, mau kasih contoh apa yang ada di kebun binatang sini. Misalnya mau kasih contoh gajah, ya jarang-jarang ada gajah. Dulu ada gajah dari Raja Abraha, lempari burung ababil musnah semua. Udah habis. Terus mau binatang apa yang besar? Mau kasih contoh kerbau, di sana nggak ada kerbau. Ya kan? Itu beratamnya di Gubernur kelihatan dari jembatan utara itu, yang sering suluk di dalam air itu. Kudanil. Mau kasih contoh kudanil, jadi padang pasir nggak ada kudanil. Kudanya ada, tapi tidak seterkenal unta. Jadi kudanya ada, nilnya nggak ada. Nilnya itu di Mesir ya, sungai Nil itu. Ya walaupun memang luar biasa di unta. Ya itu binatang yang memang memiliki berbagai macam keunikan.
Saya tidak perlu menjelaskan panjang-panjang seperti di kampus kehabisan waktu di sini. Kalau waktu terbatas, yang harus kita pahami lebih dari 6.600 ayat. Makanya berusaha seringkas mungkin. Wailas sama ikaifafika, dan bagaimana langit itu ditinggikan, kaifa rufika, langit itu ditinggikan. Jadi ini bentuknya pertanyaan-pertanyaan, tapi semuanya tidak perlu jawaban. Itu supaya kita manusia itu cermat, teliti, fokus. Allah tidak membutuhkan jawaban itu. Wa ilal jibali kaifa nusibah, dan bagaimana gunung itu nusibah, ditegakkan. Ya, itu menunjukkan betapa dahsyatnya penciptaan itu. Ya, itu penciptaan apa itu ibil, unta, penciptaan sama langit, penciptaan jibal, penciptaan arti, walal arti kan pastikan. Ini semuanya pakai hafalan ya sebelumnya. Cuma hafalan itu diganti dengan mengatap semua. Maka bentuknya pertanyaan semua. Karena di situ waktunya itu tergantung hafalan untuk pertanyaan. Maka tidakkah kau perhatikan bagaimana bumi itu dihantarkan? Terus setelah itu disebutkan 1, 2, 3, 4 ayat. Lalu fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan. Sesungguhnya kamu itu tugasnya memberi peringatan. Ya, ini maksudnya Nabi dan seluruh umat Islam yang mengikuti Nabi ya punya kewajiban untuk dakwah, untuk memberi peringatan, untuk ajak-ajak. Dan lasta aladzim bimusoitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa untuk mereka. Yang penting disampaikan. Jangan sampai nanti ketika di akhirat di neraka ditanya, apa dulu tidak ada yang memberitahu kamu, apa tidak ada yang ngajak kamu. Nah ternyata sudah ada. Dulu sudah ada, cuma saya aja nggak mau gitu ya. Nah makanya kita semua memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Ilaman tawala makafar, ilah, tetapi orang-orang itu memang tawala, berpaling, makafar, dan menutup diri, mengkufuri, mengingkari, tidak mau menerima kebenaran. Itu tawala, berpaling. Ya. Fayu'adzibullahu adzabal akbar, maka Allah akan mengadab dengan apa? Adzabul akbar, dan azab yang besar. Inna ilana iyabahum, sesungguhnya kepada Allah lah, ilana kunanya kembali kepada Allah, iyabahum, kembali mereka. Tuma, kemudian inna alena hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban Allah lah untuk menghisap mereka. Artinya ya memang hisap itu ada konsekuensinya. Kalau iman amal soleh di surga, kalau tidak iman amal soleh ya di sebaliknya gitu. Oke, ini selesai surat Al-Ghasiyah. Bisa kita teruskan surat Al-A'la? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu
Fadzakir innafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla fadhkiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza labis-subil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Surat Al-A'la ini juga banyak diriwayatkan sering dibaca Rasulullah pada sholat hari-hari besar. Hari besar Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat begitu. Seperti juga surat Al-Ghasyiyah. Nah, Sabih isma rabbikal a'la. Ini bentuknya itu berkilafah Sabih isma. Sucikanlah isma nama rabbika Tuhanmu a'la yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, Tuhan yang maha tinggi itu seperti apa? Sebenarnya dulu sudah sedikit kami singgung ya dari asal kata Robba, Robbun. Ya dari kata Robbun itu artinya semua itu memelihara, ngopeni. Jadi rububiyah itu zat yang maha memelihara. Maka kenapa mulai dulu dari Mesir, kemudian di negara-negara yang Islamnya dari awal itu ada namanya fakultas tarbiyah. Indonesia ikut-ikut juga. Itu kan dari kata rohun. Dari tarbiyah dipahami pendidikan. Dan pendidikan sebenarnya memelihara kompetensi gitu. Nah itu cirinya Rabbikal A'la itu al-ladzi khalaqa fasawwa. Ya, yang menciptakan fasawwa dan menyempurnakan itu ciptaannya. Di seluruh ciptaan Allah itu ciptaan yang sempurna. Termasuk setan itu sempurna dalam hal menggoda manusia. Ya terlibatkan. Maka selalu ada yang bergoda kalau kehebatan setan itu. Alladzi qaddara fahada. Jadi Tuhan yang maha tinggi tadi yang qaddara fahada, yang menentukan kadarnya. Fahada dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a. Dan ini dari kata kharaja, akhraja diterjemahkan menumbuhkan. Mar'a rumput-rumputan. Jadi Tuhan yang maha pemelihara tadi itu menciptakan rumput-rumputan, menumbuhkan rumput-rumputan. Wa ja'alahu butaan ahwa. Lalu dijadikannya rumput tadi
kering kehitam-hitaman, aqua. Nah, kemudian sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu. Ini kenapa kok menggunakan kata kami? Karena yang membacakan wahyu itu malaikat utusan Allah, maka pakai kata kami. Nah, kami akan membacakan kepadamu. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Maka itu yang disebut Nabi tidak boleh nirukan cepat-cepat seperti itu. Ya karena Allah menjamin. Fala tansa illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang jahar dan yang yakhfa, yang tersembunyi. Jahar itu yang kelihatan, yakhfa itu yang tersembunyi. Kemudian baru yasiruka yusra, dan akan memberikan kamu jalan yang mudah. Sehingga diterjemahkan apa itu taufik. Sebab taufik itu kan titik temu antara apa yang diinginkan orang dengan apa yang diinginkan Allah. Maka Banu Yasir kali Yusra itu Allah akan memberikan kemudahan untuk jalan apa? Jalan mendapatkan petunjuk nanti. Gitu. Maka fatakir inna fatidikro, maka benar-benar sebenarnya itu berguna atau bermanfaat. Saya dakaru mayyasha. Nah ini yasha, orang yang takut. Orang yang takut niscaya akan dapat pelajaran. Jadi apa saya dakaru tadi? Saya dakaru tadi. Jadi orang yang takut akan mendapat pelajaran. Wayatajanna wal asqu. Nah, sebaliknya orang-orang yang celaka. Siapa? Orang kufur, orang musyrik, orang kafir, seterusnya. Ya. Itu asqo akan menjauhinya. Menjauh artinya ya berpaling, tidak dapat petunjuk atau mengingkari gitu. Alladzi yaslamna kubro. Alladzi kembalinya kepada siapa? Kepada orang-orang yang celaka adalah yang mengingkari tadi. Itu akan masuk neraka yang kubro, yang besar. Kemudian kumala yang mutufiha balayahnya. Nah kemudian di sana tidak hidup dan tidak mati. Apa nih? Saking beratnya siksaan. Jangan sampai, oh berarti di sana nggak merasakan kalau disiksa ya? Bukan begitu. Ya, setelah mati itu saking beratnya siksaannya gitu. Itu saking nggak kuat merasakan betapa beratnya penderitaan itu. Maka tuma la yamutu fiha wala yahya. Sebaliknya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, membersihkan diri. Ya. Wa dzakara asma rabbi fasoma. Dia itu dzakara, ingat nama Allah, Rabbi Allah, fasoma, kemudian sholat. Bisa juga inti dari sholat itu doa. Maka setelah ingat pada Allah kemudian sholat. Dan inti sholat itu doa. Kemudian bantu tirunal kaya dunia. Tetapi kamu tadi orang-orang yang kafir dan kafir itu memilih kaya dunia, hidup di dunia. Makanya kenapa disebutkan itu di Al-Quran surah Al-Baqarah 85-86. Orang yang iman sebagian Quran dan kufur sebagian Quran itu seperti orang yang menjual akhirat dengan dunia, mengorbankan akhirat karena selama-lamanya, tapi dikorbankan, dijual sekedar untuk dunia.
Nah, ini batu tiruna hayat dunia. Tetapi orang-orang yang kafir tadi itu memilih kehidupan dunia, sama sekali tidak menyiapkan besok di akhiratnya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abqa, lebih kekal. Inna hadza rafi suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat pada suku kitab-kitab ula yang dahulu. Kenapa? Semuanya Nabi terus sama mengesahkan Allah untuk mengajak menggambarkan diri kepada Allah. Maka di suku-suku sebelum Nabi Muhammad semuanya begitu. Maka inna hadza rafi suhufil ula, suku Ibrahim wa Musa. Jadi kita turunkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Nah, ini gak sempat menjelaskan karena sudah 8:30. Ya. Ya memang dilemaannya kalau penjelasannya agak dalam sedikit, waktunya agak lama, dapatnya sedikit aja. Tapi kalau cepat, ayatnya agak dapat banyak, tapi penjelasannya terbatas atau sedikit. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kurang bertanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita semua, memberikan kesempatan pada kita semua untuk senantiasa memahami dan mengamalkan apa yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.